Bab yang kedua, sekilas tentang neraka. Neraka itu gimana sih? Ya, sekilas tentang neraka. Yang pertama, ini sekilas semua ya, sekilas semua. Satu, semua dari kita akan memasukinya. Mau tidak mau. Semua dari kita akan memasukinya. Apa itu? Saya ingin bercerita dulu. Ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Rawahah. Beliau tidur di pangkuan istrinya. Ini menunjukkan bahwasanya tidur di pangkuan istri itu menumbuhkan keharmonisan, rasa cinta antara suami istri. Bayangkan Rasulullah SAW meninggal di pangkuan istrinya. Dan umur beliau saat itu 63 tahun. Sudah kakek-kakek. Makanya suami-suami sekarang ini ya sering-sering tidur di pangkuan istri. Karena itu menumbuhkan rasa cinta. Meskipun sudah jadi kakek-kakek. Oh, Ustaz, geli Ustaz. Sudah banyak cucu. Ya. Maka Abdullah bin Rawahah radhiyallahu an, beliau tidur di pangkuan istrinya, kemudian beliau menangis. Sang istri melihat suaminya menangis, ikut menangis. Kemudian Abdullah bin Rawahah melihat istrinya menangis, bertanya, "Kenapa engkau menangis?" Maka sang istri mengatakan, "Ra'aitu katabki fa bakait." Aku melihat engkau wahai suamiku menangis, aku pun ikut nangis. Maka Abdullah bin Rawahah mengatakan, "Ukhbirna anna wariduha wa lam nukhbar anna najina minha." Kita telah diberitahu oleh Allah bahwa kita akan mendatangi neraka. Dan kita belum diberitahu oleh Allah apakah kita bisa keluar darinya. Apa yang dimaksud Abdullah bin Rawahah? Bahwa kita sudah diberitahukan oleh Allah kita akan mendatangi neraka. Yaitu dalam surat Maryam. Ayat 71 sampai 72. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdhiya. Tidak ada di antara kita kecuali melainkan mendatangi neraka itu. Mendatangi neraka. Semua dari kita. Jadi gini Pak. Ini padang mahsyar. Di sana neraka jahanam. Kemudian dibentangkan sirat. Dibentangkan sirat. Sirat itu yang pertama tipis. Lebih tipis dari rambut. Yang kedua tajam. Lebih tajam daripada pedang. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ahaddu minas sayf adaqqu minas sya'ar. Lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada rambut. Kemudian yang selanjutnya yaitu licin menggelincirkan. Licin dan becek. Dalam hadis riwayat Imam Muslim. As-siratu dhahyidhun mazillah. Sirat itu licin dan menggelincirkan. Kemudian yang keenam, yang kelima, gelap. Yang kelima, gelap. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Aina yakunun nas hina tubaddalu al-ardu ghairal ardu was-samawat?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Hum fi dhulmatin dunal jisr." Manusia saat bumi diganti dengan bumi, kemudian langit digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia berada di sebuah tempat yang gelap untuk memasuki sirat. Nah, itulah yang disebutkan oleh Allah dalam surat Maryam ayat 71. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdhiya. Tidak ada di antara kalian kecuali akan mendatanginya. Maksudnya berjalan di atas sirat yang di bawahnya neraka jahanam. Jadi semua dari kita akan melihat neraka. Ini poin pertama, sekilas tentang neraka. Semua dari kita akan mendatangi neraka, tetapi tidak semua kita diberitahukan apakah kita selamat darinya. Karena Allah kemudian setelah itu mengatakan, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya." Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Dan kami biarkan orang-orang yang zalim bertekuk lutut. Nah, ini kan berarti ada dua manusia. Semua mendatangi neraka. Kemudian yang beriman diselamatkan oleh Allah.
yang zalim dibiarkan oleh Allah di situ. Itulah yang membuat Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu tadi menangis. Kita sudah diberitahukan bahwa kita pasti mendatanginya. Semua dari kita, Pak, pasti melihatnya. Tidak ada di antara kita kecuali akan mendatangi neraka. Yang jadi permasalahan, ada yang diselamatkan, ada yang tetap di situ. Apakah kita yang termasuk diselamatkan? Allahu a'lam. Mudah-mudahan termasuk di dalamnya. Ini yang pertama, bahwa semua dari kita akan mendatangi neraka. Kemudian, ahibati hafizakumullah ta'ala, perhatikan sekilas lagi tentang neraka. Neraka adalah, ringkasan neraka itu, Pak, tempat penyiksaan paling sadis yang tidak bisa pernah dibayangkan. Tempat penyiksaan paling sadis paham ya? Paling ngeri, mengerikan. Tidak pernah bisa dibayangkan. Coba sekarang saya akan sebutkan beberapa siksa neraka yang tidak bisa dibayangkan. Yang pertama, siksanya tidak pernah diringankan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 86. Fala yukhaffafu anhum min adzabiha, anhumul adzab. Maka tidak diringankan atas mereka siksa. Begitu juga dalam surat Fatir ayat 36. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha. Dan siksa mereka tidak diringankan. Jadi gini, Pak. Minuman penghuni neraka itu air mendidih. Air mendidih berapa derajat Celcius? 100. Misalkan hari ini penghuni neraka minum air mendidih yang panasnya 100 derajat Celcius. Besok jangan pernah berharap sama. Tidak pernah diringankan. Setiap harinya bertambah siksanya. Itu satu. Itu siksa yang sangat mengerikan bagi penghuni neraka. Tidak pernah diringankan. Yang kedua, tidak pernah berhenti siksanya. Yang kedua, tidak pernah berhenti siksanya. Bahkan subhanallah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Fatir ayat 36, "Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu." Dan orang-orang kafir mereka mendapatkan neraka jahanam. Mereka tidak dihancurkan sampai mati, tidak. Mereka tidak disiksa sampai mati. Karena kalau sudah mati nggak ada lagi siksanya. Nggak terasa lagi. Ini nggak. Disiksa, hancur, dikembalikan, siksa lagi, hancur lagi, kembalikan lagi, siksa lagi, hancur lagi. Ini